نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya malam hari ini ada Ustaz Ja'far Aziz Allah, karena saya insya Allah mohon doanya dan sekalian mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah tanggal 12 Agustus saya kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Baitullah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah, karena kali ini saya menjadi pembimbing, berarti Allah beri saya kesempatan tanpa keluar biaya bisa mengunjungi Baitullah. Doa saya semoga Bapak Ibu juga saat berkeinginan untuk bisa berkunjung ke Baitullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Kalau bahasa sedikit canda berarti sudah setahun kita tidak bertemu. Karena pertemuan terakhir di tahun lalu 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah saya bersyukur jamaah Al-Falah mengundang saya untuk bisa makan kari kambing dan sop kambing. Masya Allah ya, indahnya kebersamaan. Tinggal ada kayak kolesterol darah tinggi itu urusan masing-masing. Ini kita berada di bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan bulan ini bahkan disebutkan oleh Allah dan surah At-Taubah di ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Bahkan Allah sebutkan fi kitabillah, dalam kitab Allah sudah Allah catat, Allah sebutkan 12 bulan itu. Dan 12 bulan ini semua ulama sepakat adalah bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Tinggal pertanyaannya, apakah semua kita hafal? Apakah semua kita lancar menyebutkan? Karena dalam bulan-bulan dalam tahun Masehi itu lebih banyak nama dewa Yunani kuno. Januari itu nama dewa. Kalau Bapak Ibu pernah ke Turki, berkali-kali saya sampaikan di Turki ada satu distrik namanya kota Ephesus, peninggalan Yunani kuno. Kita akan mendapatkan prasasti tulisan nama-nama dewa Yunani kuno. Ternyata banyak nama bulan di tahun Masehi itu nama-nama dewa. Anehnya umat Islam mayoritas lebih hafal nama dewa dibanding bulan-bulan yang Allah sebutkan fi kitabillah. Bahkan di surah At-Taubah 36 Allah lanjutkan yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan ini telah Allah tetapkan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah sebutkan minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah sudah kita lewati. Dzulhijjah 11 hari yang lalu baru kita lewati. Dan kita sedang berada di bulan Muharram sebagai salah satu rangkaian bulan haram yang disebutkan oleh Rasulullah SAW hadis riwayat Muslim, thalathata asyhur mutawaliyat. 3 bulan yang berturut-turut. Dan insya Allah kalau kita diberi umur kita ketemu bulan Rajab, disebut Rajab Mudhar. Bahkan dijelaskan kapan Rajab itu antara Jumada wa Sya'ban. Antara Jumada al-Akhirah atau Jumada al-Thaniyah dan bulan Sya'ban itulah bulan Rajab. Mayoritas ulama menyebutkan dari 4 bulan haram itu bulan yang sangat istimewa, bahkan mayoritas menyebutkan termasuk Imam Ibnu Rajab menyebutkan bulan Muharram yang paling istimewa di antara 4 bulan haram. Dan kita berada di dalam. Apa alasannya? Selain Allah menyebutkan surah At-Taubah 36, ternyata ada dalam hadis Sahih Bukhari dari Rasulullah SAW, dan ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu. Beliau menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan fi syahrillah al-Muharram. Puasa yang terbaik sesudah puasa Ramadan, puasa di bulannya Allah yang bernama Muharram. Jadi mari kita pahami Bapak Ibu,
Keterangan Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan bulannya Allah hanya bulan Muharram. Ramadan tidak disebut bulannya Allah. Ramadan cuma dikenal dengan istilah apa? Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ramadan sering diistilahkan dengan Syahrul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan Allah di bulan Ramadan. Ramadan dikenal dengan istilah apa? Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Kenapa? Karena hanya di bulan Ramadan syaitan dibelenggu oleh Allah. Pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Tapi Muharram disebutkan hadis Sahih Bukhari ini Syahrullah, bulannya Allah. Maka sangat aneh negeri ini mayoritas penduduk umat Islam ada wacana pertemuan LGBT se-ASEAN itu terjadi di bulannya Allah. Bayangkan. Kira-kira kok benar-benar terwujud? Negeri ini Allah hancurkan nggak? Masih ingat kaum Nabi Lut Allah hancurkan? Wa ja'alna 'aliha safilaha. Kujadikan atasnya dari bawah-bawah ke atas. Istilah dulu ada likuifaksi. Masih ingat kasus Palu? Manusia dikejar oleh bumi, masih ingat nggak? Tanah bergerak ngejar manusia. Diistilahkan likuifaksi. Karena kita dapat info dari sana terjadi pesta LGBT saat ini. Ada satu tradisi yang mengandung kesyirikan dicoba kembali disemarakkan. Allah murka. Dan itu sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dia surah Al-Kahfi. Surat 18 ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Itulah satu penduduk negeri kami hancurkan kata Allah. Kami binasakan kata Allah. Kami datangkan musibah silih berganti kata Allah. Kenapa? Karena penduduknya berbuat zalim. Kezaliman terbesar apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Termasuk kita pertontonkan kemaksiatan, perbuatan homoseks, lesbi, LGBT. Itu hakikatnya Allah sangat murka. Negeri ini ada wacana pertemuan LGBT ASEAN di negeri. Bahkan kalau benar itu terjadi di bulannya Allah Muharram. Karena kita malam ini baru masuki malam 12 Muharram. Berarti masih ada rangkaian 18 hari ke depan. Dan wacananya saya dengar di awal-awal Agustus. Saya bayangkan. Maka pertanyaan, apakah semua kita menyambut bulan Muharram seperti umat Islam mayoritas menyambut bulan Ramadan dengan sukacita? Walaupun gembiranya umat Islam menyambut Ramadan, menurut saya nggak berubah-ubah, hanya awal-awal Ramadan, betul tidak? Awal Ramadan masih penuh sesak. Makin maju Ramadan, softnya makin maju. Sebutkan saya di negeri ini masjid makin maju Ramadan, softnya makin mundur. Sebutkan saya. Pak Zul, saya, Pak Rahim, mungkin ada beberapa jamaah sini. Allah mungkin saya nggak hafal, mohon maaf. Tanya Pak Zul, Pak Rahim. Kalau di Masjidil Haram Masjid Nabawi makin terakhir Ramadan masjid makin penuh sesak nggak Pak? Apalagi malam 27, apalagi malam 29. Saya dapat info kemarin waktu kita umrah Pak Azul, itu jumlah jamaah 17 juta jual Pak Rahim, Pak Azul. Sampai ada teman saya satu itikaf, begitu dia keluar jam 10 pagi karena dia harus biasa dan sebagainya, baru bisa kembali habis sholat subuh. Dia cerita, Ustaz, orang sholat sampai di emperan-emperan kamar mandi. Bukan di kamar mandi. Kan kok kita turun tuh ada space yang orang ada tidur, sampai situ-situ sholat. Karena qadarullah saya itikaf di pintu 105 lantai 1. Ini sekedar info, kalau Bapak Ibu suatu saat itikaf, kan umroh reguler biasa akhir Ramadan, terbaik 105. Kenapa? Begitu turun langsung kamar mandi, laki-laki dan perempuannya nggak terlalu jauh. AC-nya nggak terlalu dingin. Tempat wudhu tinggal pilih mau wudhu air zam-zam atau wudhu air biasa. Nah, itu. Kekurangannya nggak pernah lihat Ka'bah, jauh banget Ka'bah. Harus jalan lumayan 15 menit. Kekurangannya jauh dari zam-zam tower, berarti pusat makanannya nggak ada di sini. Itu aja kekurangan. Nah kita kembali. Coba jujur.
Apakah semua kita memuliakan bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah? Apakah kita menyambut bulan Muharram seperti kita menyambut bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban? Walaupun memang nggak ada keterangan Rasulullah SAW menyambutlah Muharram dengan imanan wahtisaban, tapi mari kita pahami satu-satunya bulan yang mendapatkan julukan syahrullah, bulannya Allah, cuma Muharram. Ini saya habis sholat isya tablik akbar tentang menyambut Muharram. Tapi saya lihat agendanya, terlalu banyak acara-acara yang menurut saya bukan intinya. Siapa yang juara pawai obor dapat hadiah malam ini Ustaz. Yang juara menggambar, kan jadi aneh itu kegiatan. Karena kita nggak paham bagaimana seharusnya kita memuliakan bulan ini. Allah aja memuliakan. Rasulullah SAW atas bimbingan tuntunan Allah menyebutkan Muharram syahrullah, bulannya Allah. Bahkan sejarah mencatat agama Samawi. Apa agama Samawi? Agama yang Allah turunkan, yang di backup, dibekali dengan Rasul dan kitab. Ada yang namanya Yahudi, dibekali oleh Allah Rasul bernama Nabi Musa. Maka Allah turunkan kitab Taurat. Bahkan tuh orang Yahudi itu spesial. Allah backup dengan Nabi Daud, Allah turunkan kitab Zabur. Nasrani, Allah backup dengan Nabi Isa, Allah turunkan kitab Injil. Tapi jangan dipikir Injil seperti hari ini ada nama Matius. Bahkan referensinya Menteri Agama dulu, ingat gak awal-awal dilantik menurut kitab Matius. Nah coba bayangkan, masih ingat gak kasus itu? Ya, alhamdulillah. Bukan itu yang maksud Injil. Injil yang murni yang Allah turunkan dikenal dengan istilah Injil Barnabas. Pertanyaannya, kemana tuh Injil Barnabas? Berikutnya baru Allah turunkan agama Islam. Hakikatnya semua nabi-nabi itu mengajak kepada tauhidullah. Semua para nabi dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW semua mengajak apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Agama para nabi Islam bukan? Islam. Hanya saja Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Hanya saja Rasulullah SAW sebut dengan khataman nabiyyin, yaitu nabi penutup. Tapi ada aja sekarang masih ingat Ahmad Sodik ngakunya nabi. Berikutnya muncul Silia Edan ngakunya Jibril. Terus ada agama sempalan. Sejarah mencatat di zaman Rasulullah SAW sudah ada mengaku nabi. Siapa namanya? Siapa Pak Doni? Orang yang mengaku diri nabi. Saat itu Rasulullah SAW masih hidup. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab. Disebut Al-Kadzdzab sang pendusta. Ya, kita demikian. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada pengaku-pengaku nabi. Orang-orang munafik, tokoh munafik saat itu siapa? Siapa tokoh munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan Abdullah bin Sabah, itu tokoh Yahudi. Tokoh Syiah, mohon maaf. Pendiri Syiah itu Abdullah bin Sabah. Tapi tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Hakikatnya demikian. Sudah terjadi sejarah mencatat. Maka Bapak Ibu, cara kita menghormati ini ternyata agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani itu menghormati bulan Muharram. Bahkan orang Yahudi mereka juga ikut berpuasa Asyura 10 Muharram. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi di kota Madinah. Bahkan sempat mereka penguasa ekonomi di Madinah sebelum tampilnya Abdurrahman bin Auf, sebelum tampilnya Thalhah bin Ubaidillah dan sahabat yang lain. Maka saat Rasulullah SAW bertanya pada Yahudi, kenapa kalian berpuasa Asyura? Jawaban orang Yahudi ini, kami menghormati Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Firaun. Apa jawaban Rasulullah SAW pada orang Yahudi ini? Kami lebih berhak menghormati Musa dibanding kalian. Tapi saat orang Yahudi berlalu, apa kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat? Kalau aku diberi umur oleh Allah, aku akan berpuasa Tasu'a 9 Muharram. Kenapa ucapan beliau demikian? Karena beliau mengajarkan kita semua tidak boleh perbuatan kita tasyabbuh. Apa tasyabbuh?
perbuatan kita menyerupai dengan satu agama atau satu kaum. Maka keluarlah perintah beliau, larangan beliau, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa perbuatan menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Padahal sejarah mencatat puasa Asyura itu tadinya kedudukannya wajib. Sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan dengan Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu turun surah Al-Baqarah 183, kedudukan puasa Asyura 10 Muharram menjadi sunnah. Makanya Rasulullah SAW nggak pernah meninggalkan puasa Asyura. Kapan beliau meninggalkannya dan berniat meninggalkannya? Semenjak beliau tahu orang Yahudi juga berpuasa 10 Muharram. Pada ucapan beliau apa di awal? Orang yang berpuasa Asyura yukafir anhu asana al-madiyah. Orang yang berpuasa 10 Muharram diampuni dosanya setahun yang lalu. Nah, kalau Allah kita tahu Allah tidak memberi beliau kesempatan umur untuk bisa melaksanakan puasa Tasu'a. Dan ulama mengatakan puasa Tasu'a adalah himmah, azam dan tekad beliau. Maka kita disunnahkan berpuasa sejak tanggal 9 Muharram. Dan alhamdulillah saya yakin jamaah Al-Falah pasti berpuasa semua. Kita berpuasa Kamis dan Jumat kemarin, Tasu'a dan Asyura. Harapan kita dan doa kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, apa keutamaan bulan Muharram? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq, tercatat dalam sejarah disebut tahun ke-16 Hijriah. Beliau mengumpulkan para pemuka sahabat saat itu, berdialog, bermusyawarah. Bulan apa yang tepat kita jadikan momentum sebagai awal tahun baru Hijriah? Yang namanya musyawarah kan beda-beda kita. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awwal. Alasannya apa? Kelahiran Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awwal. Ada yang mengusulkan bulan Rajab, Dzulhijjah dan sebagainya. Tapi mayoritas sahabat mengusulkan bulan Muharram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu di bulan Muharram. Maka ditetapkanlah bulan Muharram sebagai bulan awal tahun baru Hijriah. Nah Bapak Ibu, hijrah itu ada dua makna secara bahasa. Asal katanya hajar, artinya taroka, meninggalkan. Bisa juga arti hijrah itu al-intiqal, berpindah tempat. Dalam kitab Ushul Tsalatsah, kitab tauhid yang paling mendasar, yang menjadi kajian-kajian kaum salaf, karena memang kitab tauhid yang paling dasar, itu disebutkan arti hijrah apa? Al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Pindahnya seseorang dari negara kafir kepada negara Islam. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat beliau diperintahkan hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW memberi sebuah gambaran yang sangat indah. Siapa sebenarnya orang yang berhijrah? Al-muhajir, man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir man hajar. Yang disebut orang hijrah, mereka yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mereka yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik seorang muslim meninggalkan hal yang tidak ada manfaat. Kalau bahasa Allah dan surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa sosok mukmin yang beruntung? Qad aflahal mu'minun, di antaranya mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Maka siapapun yang mampu melakukan hal ini, dia sosok orang yang berhijrah, kata Rasulullah SAW. Makanya ulama menjelaskan ada dua jenis hijrah Bapak Ibu. Ada hijrah secara hissi atau secara makani. Apa artinya? Seseorang meninggalkan daerah, negara yang penuh kesyirikan, yang penuh kekufuran kepada tempat yang penuh ketaatan.
ini hijrah secara hissi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama berbeda pendapat. Apakah hijrah secara hissi terus berlaku sampai akhir zaman? Kita lihat. Ada yang mengatakan hijrah itu hukumnya wajib. Siapa untuk diwajibkan hijrah? Saat mereka tinggal di negara kafir, mereka tidak bisa beribadah dengan optimal karena intimidasi dari penguasa di negara kafir tersebut. Orang-orang ini wajib hijrah. Allahu a'lam. Kalau Allah, saya pernah 2 kali ke Spanyol. Kita tahu sejarah mencatat Spanyol ini dulu dikenal dengan bernama Andalusia. Pak Ren bareng saya Spanyol kan? Islam pernah berjaya 8 abad. Yang saya ingat, kok Pak Ren masih ingat, saya nggak mau sholat di atas kendaraan. Saya bilang dengan direktur kami, tolong cari saya di masjid pas kita sampai Granada. Karena Granada itu benteng terakhir umat Islam sebelum direbut oleh kaum kufar. Jawaban direktur itu nggak mungkin Ustaz, nggak ada masjid panjang jalan. Nggak mau saya. Nggak mungkin 8 abad Islam berjaya nggak ada masjid satu. Walaupun kita pernah sholat ini nggak parah. Di satu pasar kecil nyempil baru ketemu masjid. Masjidnya menyempil kecil di pasar itu Pak Zul ada tulisan, tolong berinfak dengan 1 euro. 1 euro ditulis, 1 euro infak. Cuma 15.000, 18.000 lah saat itu. Tapi ditulis mohon berinfak dengan 1 euro. Benar Bapak, jam 5 sore Pak Haji, saya kekeh bertahan, saya gak akan sholat. Saya mau sholat di masjid, di rumahnya Allah yang pernah dibangun generasi terbaik saat itu. Tariq bin Ziyad, Tariq bin Ziyad ya, kikatnya demikian. Nah, ternyata di jam 5 sore nggak ketemu. Akhirnya saya nyerah. Tempat kami di restoran, saya tahu restoran itu luas, orang pengunjung cuma kami. Maka saya minta izin kepada pemilik restoran, boleh saya sholat di ruangan ini? Karena saya lihat nggak ada yang makan. Apa jawaban dia? If you want to pray, you pray in pakar area. Kalau kamu mau sholat, sir, kamu sholat di parkiran mobil. Jujur Bapak Ibu, saya nggak akan lupa. Karena saya sujud itu nangis. Kenapa nangis? Islam pernah berjaya Pak Doni 8 abad, 800 tahun. London, kolonial Belanda jajah kita berapa tahun? Hanya 3,5 abad, betul? Masih banyak nggak warisan Londo yang masih kita gunakan? KUHP itu warisan Londo nggak Pak Azul? Mindset kita, mental Londo masih ada? Nggak mau mempelajari Al-Quran itu mental Londo nggak? Itu ucapan fatwa sama obrolannya. Umat Islam nggak usah pelajari Quran, cukup baca. Masih terwujud nggak sekarang? Bayangkan. Hanya 3,5 abad, hebat sekali tuh Londo. Mindset kita, cara kita ini sampai KUHP soal kitab suci, pernah dengar nggak? KUHP direvisi, pernah dengar nggak? Tapi ada nggak kelompok jil ingin merevisi Al-Quran? Pernah dengar nggak? Orang liberal ingin merevisi Al-Quran, pernah dengar nggak? Persamaan hak, gender, waris nggak sesuai budaya, bla bla bla. Bahkan hari ini berani mengatakan kelompok itu Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak sempurna karena tidak mengadopsi budaya Nusantara. Masih ingat? Saya pakai pakaian gini pikir kelompok itu, karena pakaiannya kelompok itu kan. Masih ingat nggak kelompok ini waktu tawaf yang dia baca Pancasila? Masih ingat? Masih ingat nggak kelompok ini waktu biasanya dia baca salawat Gus Duriyah dan Jokowi? Masih ingat nggak? Dan berani dia mengatakan Islam yang dibawa oleh Muhammad belum sempurna. Wa'iyadzubillah kelompok. Dan itu ada di Indonesia. Betapa kezaliman kita pertontonkan di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, ikhwani ikhwati fillah rahimanallah, seharusnya bagaimana kita hormati bulan Muharram? Ada 4 hal utama Bapak. Saya mengajak diri saya. Pertama berdasarkan hadis Sahih Bukhari tadi,
bahwa puasa terbaik sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dikenal dengan Syahrullah. Berarti amalan utama di bulan ini banyak puasa sunnah. Kita sudah melewati Kamis pertama. Karena tahun baru Hijrah itu kan hari Rabu. Memang agak unik. Begitu tahun baru 1 Hijrah nggak ada yang protes. Tapi kalau 1 Syawal, 1 Ramadan berbeda terus. Pada itu juga pengaruh betul. Kalau ada yang berbeda dengan 1 Muharram, pengaruh nggak dengan puasa Asyura? Pengaruh kan? Tapi nggak ada yang protes untuk 1 Muharram. Setuju semua, diam semua. Termasuk organisasi sekarang, jadi saya salah satu pengurus di pusat Muhammadiyah, agak unik memang. Ya, coba nggak ada gini. Semua setuju 1 Muharram hari Rabu. Ya, itu. Jadi Kamis sudah kita lewati, karena Rabu 1 Muharram, Kamis kita lewati sudah, alhamdulillah. Saya yakin semua berpuasa. Kemudian Senin lagi kita sudah lewati. Kemudian saya yakin Kamis dan Jumat kemarin. Nah, pekan depan ini, lusa ini kan Sabtu di malam Ahad. Lusa kita sedang diuji oleh Allah keimanan kita. Dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sering saya sampaikan pada diri saya dan jamaah. Sebutkan saya ulama terkenal di Republik ini yang Allah wafatkan sedang sujud. Sebutkan saya ulama terkenal Republik ini yang Allah wafatkan sedang beribadah, sedang baca Quran. Siapa? Coba sebutkan saya siapa? Karena Pak Doni, saya bertanya-tanya diri saya, saat ajal saya datang di mana saya? Karena Rasulullah saya mengingatkan kita, Rasul Ahmad, almarhum mata ala ma'asya. Seseorang itu mati sesuai kebiasaan hidup. Yang saya dengar Ramadan lalu dari Sumatera Selatan, dengar nggak Pak Haji? Seorang ketua DKM di Sumatera Selatan Allah wafatkan di rakaat pertama saat sholat tarawih. Ingat nggak Ramadan kemarin? Pak Haji dengar nggak seorang Sumatera Selatan? Saya dengar, baca Pak Haji. Hanya ketua DKM masjid kecil di perumahan, bukan masjid Istiqlal, bukan masjid yang hari saya tetap ngajar di kota wisata, itu masjid dibangun 35 miliar Pak. Bukan. Pernah dengar nggak di Kabupaten Malang, seorang bapak Allah wafatkan habis sholat Isya, dia Isya, dia sujud, istri nunggu di bawah, nggak turun-turun, begitu naik suami wafat dalam keadaan meninggal sedang sujud. Saya menanya, orang-orang yang Allah wafatkan sedang sujud, sedang beribadah, itu manusia kaleng-kaleng atau manusia yang terbaik ya Pak? Maka berkali saya sampaikan, kalahkan kami para ustadz di Al-Falah ini lewat apa? Kalau keilmuan mungkin belum tentu, walaupun mungkin banyak yang pintar, tapi kalahkan kami lewat amal-amal soleh Bapak. Karena akan dinilai Allah Pak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang dinilai Allah siapa yang terbaik amal ibadah kita. Bukan yang paling tinggi ilmunya, jabatannya, bukan itu parameter. Bahkan diingatkan Rasulullah SAW, yang pertama masuk neraka di antara siapa? Ulama, qori, hafid, dermawan, mujahid. Kenapa mereka dua masuk neraka? Karena niat bukan karena Allah. Masih ingat hadis ini ya? Pada dalam pandangan kita mereka pasti ahli surga. Saat meninggal yang sholatinnya ribuan, jutaan. Baru-baru itu bahkan seorang kiai meninggal penuh sesat. Pasti kita berkeyakinan ini orang surga. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang tahu niat dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jadi kalahkan kami dengan cara apa? Saya ingatkan diri saya dulu dan jamaah Al-Falah. Senin besok kita ditantang Allah puasa Ayyamul Bid. Jatuhnya Senin, Selasa, Rabu. Karena Kamisnya puasa sunnah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Saat dia tanya kenapa kau puasa Senin dan Kamis, aku senang saat amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Maka lanjutkan Kamis. Berarti pekan depan 4 hari berturut. Kalau perlu Pak Zul buat bukber lagi sih. Nggak ada kambing kita adakan gimana cara kecil tuh sama Doni, itu contoh. Yang penting kebersamaan, ukhuwah, silaturahim. Nggak ada kambing pun tetap kita bukber.
Karena dengan cara itu kita saling apa? Ta'awun, saling tolong menolong dan saling watawasau bil haq, saling ingat. Jadi pekan depan 4 hari, pekan ini cuma 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Pekan depan 4 hari malah ditantang oleh Allah. Ingat kaidahnya tadi, bahwa banyak berpuasa di bulan Muharram dikenal dengan syarat. Amalan kedua, banyak amal-amal soleh. Kenapa kita harus banyak amal soleh di bulan ini? Ada kaidah dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, atau dikenal Ibnu Abbas. Setiap amal soleh kita kerjakan di bulan-bulan haram dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah. Tapi saat kita bermaksiat di bulan-bulan haram ini juga dilipat gandakan azab hukumannya di sisi Allah. Maka ini kesempatan kita banyak beramal soleh. Apa jaminannya Bapak Ibu? Saat kita memiliki banyak amal soleh di depan Allah. Lihat surah An-Nahl, surat 16 ayat 97. Ini jawaban dari Sang Rabbul Alamin. Ini jawaban dari Sang Maliki Yaumiddin. Apa kata Allah? Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beriman dan beramal soleh. Allah sebutkan gender, baik dia laki-laki maupun perempuan. Berarti kalau di luar laki-laki perempuan bencong misalnya, ini bukan ciptaan Allah, ini bukan fitrah, ini penyakit. Saya mau nanya, orang kidal itu karena Allah ciptakan dia kidal atau penyakit? Mana yang betul? Penyakit, karena saat dia kecil orang tuanya membiarkan. Tidak pernah diluruskan. Semua anak potensi dia kanan, dia kiri, bingung deh kan? Kita yang mendidik. Adibu auladakum, perintah Rasulullah SAW, didik anak-anak. Termasuk bagaimana dia makan, bagaimana dia minum. Kita yang didik. Nggak ada Allah ciptakan dia kidal. Kita yang nggak pernah mendidik, nggak pernah meluruskan, nggak pernah mengajarkan. Nggak ada Allah ciptakan orang homoseks, lesbi, anjing aja nggak ada yang senang sama anjing jantan. Pernah lihat nggak anjing jantan suka dengan anjing jantan? Pernah lihat? Karena itu di luar fitrah, betul tidak? Tapi manusia sekarang begitu sekarang. Na'udzubillah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 kata Allah, manusia ini lebih sesat dari hewan ternak. Udah seperti hewan ternak lebih sesat tadi. Nggak ada anjing jantan suka sama anjing jantan. Wah iya billah, manusia hari ini udah melebihi binatang. Jadi yang kedua, banyak amal soleh. Khususnya amal-amal soleh yang menjadi peringkatnya, kedudukannya sangat tinggi. Pertama apa? Jelas sholat malam. Allah yang bersumpah dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah yang bersumpah berjanji, orang yang ahli tahajud Allah siapkan maqamam mahmuda. Pertanyaan saya, sholat malam itu terbaik di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam? Nah, akhir malam. Mohon maaf, dalam hadis Sahih Bukhari, sesudah Rasulullah SAW menerangkan puasa terbaik sesudah Ramadan, puasanya di bulannya Allah Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul laili fi jawfihi. Salat yang terbaik sesudah salat fardu, kata Rasulullah SAW di Sahih Bukhari, ini paralel satu hadis nih kalimat, adalah salat malam fi jawfihi. Apa arti fi jawfihi? Pertengahan malam. Jadi sholat malam terbaik Bapak Ibu bukan sepertiga malam, bukan malam akhir menjelang subuh. Yang terbaik adalah fi jawfihi, pertengahan malam. Yang terbaik sholat di akhir malam adalah sholat witir. Tolong bedakan, sholat malam pertengahan, sholat witir di akhir malam. Pertanyaan berikutnya, kapan zikir doa terbaik? Itu baru jawabannya sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena Allah berjanji di hadis kudusi, aku sangat dekat dengan hambaku sepertiga malam terakhir. Apa yang dia minta aku kabulkan. Jadi tolong bedakan nih, sholat malam terbaik pertengahan malam jam berapa kira-kira? Jam 2 malam. Nah ini jujur saya, Pak Haji dan Pak semua, kalahkan saya. Saya belum tentu mampu jam 2 malam Pak.
Apalagi kok malam ini saya harus tablik akbar sampai jam 11 malam. Kalahkan saya. Sama saya jujur, kalahkan saya nggak tahu Ustaz, ini saya lagi muhasabah diri. Kalahkan saya lewat puasa Daud. Jujur Pak Zul, nama saya Muhammad Taufik Daud. Tapi saya belum mampu puasa Daud. Kalahkan saya Pak Zul. Tapi saya mau nanya, saya kalah di situ. Siapa jamaah al-falah sejak tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram khatam Quran angkat tangan? Saya udah tahu kemana pilihan saya. Udah hafal saya kemana. Karena ini kompetitor saya. Plus kompetitor. Sudah sekali atau mau 2 kali? Alhamdulillah. Mari kita berlomba saudara. Fastabiqul khairat. Berarti masih bisa imbang saya kembali. Karena saya juga mau 2. Tapi saum Daud kalahkan saya. Belum mampu saya. Kalahkan saya Bapak Ibu sholat jam 2 malam. Fi jaufihi. Jadi tolong bedakan sholat malam terbaik pertengahan malam. Doa terbaik adalah sepertiga malam. Witir terbaik akhir malam. Pertanyaan berikutnya, istighfar terbaik kapan? Hah? Bukan. Kapan? Sebelum subuh. Apa istilah sebelum subuh? Sahur, imsak. Waktu sahur. Apa dalilnya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Kapan waktunya? Kata Rasulullah SAW, 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat. Pertanyaan saya, kita menjelang azan subuh sibuk buka HP atau istighfar? Kenapa Mas? Tantong-tantong tuh HP. Keliru. Banyak istighfar sebelum subuh. Itu waktunya kata Rasulullah SAW 50 ayat. Kira-kira 50 ayat berapa menit? 50 ayat. Itulah contoh. Sekarang kan subuh 4.45. Berarti beri spare 15 menit itu banyak istighfar. Banyak mohon ampun. Hakikatnya demikian. Nah Bapak Ibu, janji Allah kembali saya ingatkan di sini kita semua. Buka nanti surat Nuh. Kenapa pentingnya kita banyak istighfar dalam hidup? Ada 5 janji Allah. Dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Termasuk yang ingin kehidupannya dimudahkan oleh Allah, janji Allah lewat istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang banyak dosa seperti saya, banyak istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Syarat ingin mendapatkan cinta rahmat Allah, banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwal, ingin banyak harta, banyak istighfar. Wa banin, ingin banyak anak, banyak istighfar. Dan yang terakhir ini yang menarik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ternyata syarat mudah naik haji, mudah umroh berkali-kali, bisa punya aset di mana-mana, ternyata kata kuncinya banyak istighfar. Ingin lihat keindahan dunia, terbang ke mana-mana, banyak istighfar, bukan banyak ngeluh. Itu syarat. Udah ya, karena waktu, lanjutkan. Jadi sholat malamnya, baca Qur'annya diperbanyak. Kemudian apa? Infak sodakohnya. Jangan tinggalkan sholat duhanya. Jangan tinggalkan sholat syuruknya. Dan jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib. Ada berapa sholat sunnah rawatib? Bang? 14. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. 14. Ayo kita berjuang. Ayo kita fastabiqul khairat. Ya, saya percepat karena saya mau pamit sebentar Ustaz dikit aja. Amalan ketiga, perbanyak istighfar dan bertobat karena setahun yang lalu banyak dosa enggak? Siapa yang merasa ada dosa? Apa kata Imam Bishr? Seandainya dosa dan aibku tercium, enggak ada seorang pun yang dekat dengan. Saking kita semua banyak dosa. Dan sebaik dosa dan cara apa? Bertobat. Apa arti tobat? Kita kembali kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Itu arti taubat sesungguhnya. Ar-raju ilallah bitaubat minal maksiat ila ta'ah. Itu sosok orang yang bertobat. Dan yang terakhir muhasabah, banyak menghisab diri, mengaudit diri sebagai perintah Allah surah Al-Hasyr 18. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan hari esok. Arti hari esok,
saat ajal datang sudah siap atau belum. Dan terakhir saya tutup, Abu Hurairah, seorang perawi hadis, mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah ridho dengan. Saat kita baca setiap hadis an Abu Hurairah dapat pahala Abu Hurairah. Tapi sosok sahabat yang mulia ini di akhir hayat menangis terseduh-seduh. Saat ditanya kenapa, jawaban beliau, perjalananku sangat jauh dan panjang, sedangkan bekalku kurang. Paham maksudnya? Bukankah ajal kematian awal perjalanan abadi? Bukankah alam barzah itu bisa bermiliaran tahun? Wallah. Dan terakhir, kalau gagal kita sakratul maut, wan nazi'ati gharqa, bukan termasuk kita wan nasyitati nashta. Saat kita gagal menghadapi sakratul maut, berarti kita gagal menghadapi azab dan fitnah alam barzah. Berarti kita gagal untuk lolos dari azab neraka. Maka Abu Hurairah mengatakan, perjalananku sangat panjang dan abadi, sedangkan bekalku sangat sedikit. Bagaimana dengan bekal saya dan kita semua? Sudah banyak atau belum? Pada yang menyatakan ini Allah ridho dengan. Barakallahu fikum. Mohon maaf Pak Zul dan semua jamaah, saya harus pamit karena saya ditunggu sholat Isya di Ciomas. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon doanya semoga umrah saya dan jamaah umrah makbulah. Dan doa saya kepada Bapak Ibu, semoga suatu saat bisa berkunjung kembali ke Baitullah. Yang belum pernah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum, al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.